أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل محمد إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس ينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita dari waktu ke waktu, sehingga hendaknya kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hari ini kualitas ketakwaannya meningkat bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah menjaga lisan dari ghibah atau bergunjing. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lidah adalah bagian dari anggota fisik manusia. Sekalipun dia tidak bertulang, tetapi bahaya lukanya yang disebabkan oleh lidah tersebut bisa lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pedang yang sangat tajam. Luka disebabkan oleh pedang insya Allah bisa diusahakan untuk diobati. Tapi kalau luka hati disebabkan oleh lidah, kemana obat hendak dicari? Kalaulah bukan orang yang terluka hatinya tersebut yang menyembuhkan sakit hatinya sendiri, tidak akan mampu tersembuhkan sakit hati tersebut disebabkan karena lisan manusia tersebut. Lidah manusia sangat menentukan baik dan tidak baiknya perjalanan hidup manusia tersebut, bahagia tidak bahagianya, selamat tidak selamatnya dalam kehidupan dunianya. Makanya suatu ketika ditanya pada Rasul, man najah, apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan? Apakah yang dimaksud dengan keselamatan? Apakah yang dimaksud dengan kemenangan? Rasul menjawab dengan beberapa poin. Pertama, amsik alaika lisanak, tahanlah oleh engkau lidah engkau, wal yasa'ka baitaka, perluaslah oleh engkau rumah engkau, wabki ala khati'atika, menangislah engkau atas dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan. Satu ketika Luqmanul Hakim diminta oleh majikannya untuk menghidangkan makanan terenak di dunia. Ketika itu dihidangkan olehnya adalah gulai lidah dan hati sapi. Keesokan harinya majikan Luqmanul Hakim meminta pada Luqmanul Hakim, tolong hidangkan hari ini hidangan yang paling tidak enak, paling membahayakan bagi keselamatan hidup manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka kemudian lagi-lagi yang dihidangkan adalah lidah dan hati. Ketika ditanyakan pada Luqmanul Hakim apa maksudnya, Luqmanul Hakim pun menjawab,
enak dan tidak enaknya hidup ini, bahagia dan tidak bahagianya hidup ini, selamat dan tidak selamatnya hidup ini amat bergantung pada lidah dan hati. Ketika lidah lurus, hati lurus, insya Allah iman pun akan lurus. Maka oleh sebab itu definisi iman selalu tidak bisa dilepaskan dari 3 poin ini: tasdiq bil qalbi, wa iqrar bil lisan, wa af'al bil arkan. Membenarkan di dalam hati, melafalkan dengan lisan, dan membuktikan melalui amal perbuatan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu sudah menjadi kemestian bagi diri kita untuk menjaga lisan kita. Rasulullah banyak mengingatkan kepada para sahabat untuk pentingnya menjaga lisan tersebut. Satu ketika ada sahabat yang ketika itu banyak berbicara, maka kemudian Rasul setelah berhenti dia berbicara, bertanya kepadanya, apakah yang telah melindungi lidah engkau tersebut? Maka kemudian dia pun mengatakan, yang melindungi lidahku ya Rasul ada gigi, ada 2 bibir. Rasul pun mengatakan, kenapa gigi dan 2 bibirmu tidak mampu menjaga lisanmu dari banyak berbicara? Karena banyak berbicara akan menyebabkan tergelincir, banyak berbicara bisa menyebabkan banyak dosa terlakukan oleh manusia. Maka oleh sebab itu menjaga lisan adalah satu kemestian. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menguraikan lebih dari 20 macam yang harus kita jaga lisan kita dalam kehidupan keseharian kita. Satu di antaranya adalah jagalah lisan kita dari ghibah atau bergunjing. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, apakah yang dimaksud dengan ghibah tersebut ya Rasul? Rasul pun kemudian menjawab, engkau membicarakan saudara engkau sedangkan dia sendiri tidak senang ketika dibicarakan. Lalu kemudian Abu Hurairah berkata, bagaimana ya Rasul kalau yang dibicarakan itu benar adanya, sesuai dengan realitanya? Maka kemudian Rasul pun mengatakan, itulah yang disebut dengan ghibah. Sedangkan ketika engkau membicarakan saudara engkau tidak nyata, tidak benar, itu adalah kebohongan. Maka oleh sebab itu hati-hatilah kita. Jangan-jangan selama ini kita anggap membicarakan saudara kita bukan ghibah, tapi sesungguhnya dia adalah ghibah. Ketika kita menyebut-nyebut aib saudara kita di belakangnya, yang sudah dapat dipastikan kalau itu diketahui olehnya pastilah dia tidak senang, sesungguhnya itu adalah ghibah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menunaikan haji, manakala tanggal 10 Zulhijjah, ketika Rasulullah berada di Mina, Rasul menyampaikan khutbahnya. Khutbahnya itu terkenal dengan sebutan khutbah wada. Satu di antara bagian penting yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu adalah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatin hazil yaum fi hadhi syahr fi hazihil bilad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian terpelihara dan terhormat serta mulia sebagaimana terhormatnya hari ini, sebagaimana mulianya bulan ini, sebagaimana mulianya negeri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ghibah adalah bagian dari cara menghancurkan kehormatan orang lain. Oleh sebab itu wajar Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair membicarakan 70 macam dosa besar. Satu di antaranya yang disebutkan olehnya adalah ghibah atau bergunjing. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu berbahayanya ghibah atau bergunjing tersebut sampai Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitu juga dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, begitu juga dikutip oleh Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, dikatakan oleh Rasulullah, begitu besar dan bahayanya ghibah tersebut, lebih besar dan lebih berbahaya daripada dosa zina. Bukan berarti menyepelekan dosa zina, tetapi ketika orang yang telah melakukan dosa zina betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, artinya dia tidak mengulang kembali, sesungguhnya dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda halnya dengan dosa ghibah.
ketika seseorang telah bergunjing dalam kehidupan kesehariannya, sesungguhnya dua larangan, dua dosa besar terlakukan olehnya. Pertama, melanggar larangan Allah yang terdapat di dalam Quran, di antaranya adalah surat Al-Hujurat ayat 12 yang telah khatib bacakan pada mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya banyak prasangka itu, bagian dari prasangka itu bernilai dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian sebahagian menggunjingkan sebahagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kalian menyukai memakan bangkai saudara kalian sendiri sementara kalian pasti membencinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang kedua, ketika seseorang sekalipun telah bertaubat pada Allah, diampuni dosanya karena melanggar ayat tersebut. Yang kedua, hal berat yang telah dilakukan oleh orang berghibah tersebut, dia telah menyakiti hati saudaranya. Maka oleh sebab itu, sekalipun dia telah bertaubat pada Allah, sebelum dia meminta maaf pada orang yang digunjingkan tersebut, maka di situ belum terselesaikan dosanya. Maka wajar Rasul mengatakan lebih berbahaya daripada dosa zina itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada dua peristiwa penting berkaitan dengan ghibah yang langsung ditegur oleh Rasulullah. Pertama, ketika ada seorang wanita datang ke rumah Rasul, lalu setelah selesai Rasul menjawab pertanyaan wanita tersebut meninggalkan rumah Rasul. Lalu kemudian ketika itu Aisyah pun berkata pada Rasul, ya Rasul, betapa pendeknya wanita tersebut. Memang wanita itu pendek, tapi siapa yang pendek mau dipanggil dengan si pendek? Siapa yang gemuk mau dipanggil dengan si endut? Siapa yang kulit gelap mau dipanggil dengan sebutan keling dan lain sebagainya? Ketika itu disebut di belakangnya, itu adalah gunjing. Maka Rasul mengatakan, minta maaf padanya. Sebelum minta maaf padanya, belum terselesaikan dosa engkau. Yang kedua, ketika Rasulullah menikahi Safiyah, maka kemudian Aisyah ketika itu mengatakan pada Rasul, ya Rasul, akankah engkau nikahi Safiyah yang begini, begitu, begini, begitu? Disebut aib-aib Safiyah tersebut oleh Aisyah, dan itu memang realita keadaannya. Maka kemudian Rasul pun mengatakan, ya Aisyah, sekiranya ucapan engkau itu berbentuk berupa benda, ketika benda itu ditenggelamkan di lautan, pastilah seluruh air lautan tersebut akan berubah warnanya, akan berubah bentuknya, akan berubah baunya. Begitu busuknya dari dosa ghibah tersebut, sehingga kemudian harus dijauhkan oleh kita. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, jauhkanlah diri kita dari dosa ghibah tersebut, karena sesungguhnya dia sangat berbahaya, bahkan juga berbahaya bagi kehidupan setelah kehidupan dunia kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat, Rasul melewati dua kuburan. Lalu kemudian Rasul meminta pada sahabat ketika itu, tolong carikan aku pelepah kurma. Maka kemudian dicari oleh sahabat pelepah kurma. Pelepah kurma itu dibagi dua oleh Rasul. Satu bagian ditutupi di atas kuburan yang satu, satu bagian lagi menutupi kuburan yang satu lagi. Rasul pun berkata ketika itu, tahukah kalian dua kuburan ini sedang diazab disebabkan karena apa? Sahabat mengatakan, hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Rasul pun kemudian mengatakan, dua kuburan ini diazab disebabkan karena dua dosa yang dianggapnya kecil dan sepele, padahal itu adalah dua dosa yang sangat besar. Dua dosa tersebut, pertama adalah gunjing atau ghibah, yang kedua adalah buang air kecil tapi setelah itu tidak beristinja. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, orang melakukan ghibah atau gunjing seringkali disebabkan karena marah. Oleh sebab itu marah tidak boleh ada pada diri kita. Maka oleh sebab itu orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah adalah wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Bahkan lebih dari itu, wal afina 'anil nas, dia bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Yang kedua, boleh jadi gunjing itu disebabkan karena pertemanan, ingin akrab dengan seseorang, akhirnya kemudian dalam pertemanan itu muncul majelis-majelis bincang, majelis perbincangan itu bercampur pula dengan gunjing. Yang ketiga, boleh jadi gunjing itu disebabkan karena ini ingin menaikkan dirinya, lalu kemudian menjatuhkan orang lain. Untuk menjatuhkan orang lain, maka akhirnya aibnya pun disebut, aibnya pun diceritakan. Itulah dia gunjing. Ketika pemilihan RW misalnya, lalu kemudian lawan dari calon-calon tersebut saling gunjing menggunjing, bahkan lebih dari itu, bukan sekedar gunjing, fitnah pun beredar merajalela, sehingga akhirnya kemudian dosa-dosa besar terlakukan oleh umat manusia. Kita jauhkan diri kita dari gunjing tersebut. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, jagalah lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada diri kita, ketika kita banyak diam, sesungguhnya itu insyaallah akan membawa kemenangan. As-samatun najatun, diam itu akan membawa keselamatan dan kemenangan bagi diri kita. Oleh sebab itu, ketika menggunakan lisan, pedomanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan pada diri kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau takkan mampu berkata baik, lebih baik diam. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasul, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang beragama Islam itu adalah orang yang bisa memberi keselamatan bagi orang Islam lainnya melalui lisannya dan melalui perbuatan atau kekuasaannya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mengingatkan kita semua, mengingatkan diri khatib, mengingatkan diri kita semua, agar di tengah kondisi negara kita ini yang seringkali hari-hari tidak pernah sepi dari gunjing bergunjing, agar kemudian kita mulai mengurangi, bahkan bila perlu kita menjauhkan diri dari gunjing tersebut. Sekali lagi, yang namanya gunjing tersebut, kita membicarakan saudara kita sedangkan dia tidak senang kalau kita bicarakan. Kalau begitu, gunjing itu adalah membicarakan tentang aib saudara-saudara kita. Jauhkan diri kita dari gunjing tersebut. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada diri kita dengan senantiasa menjauhkan diri dari gunjing tersebut. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين.